dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jason Bayumi Dan saya Muhammad Adi Ramli. Nama saya Tia Rosesa. Nama saya Muhammad Fikri. Kami di sini akan menjelaskan tentang manajemen memori. Nah, materi yang akan dibahas yang pertama itu ada pengertian memori dan manajemen memori. Kemudian ada fungsi manajemen memori. Yang ketiga ada pengalamatan memori. Yang keempat ada address binding. Dan yang kelima ada manajemen memori pada sistem monoprogramming. Dan yang terakhir ada optimalisasi utilitas memori. Nah, yang pertama pengertian memori dan manajemen memori. Apa sih memori? Ini ada penjelasannya. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Kemudian ada apa itu manajemen memori? Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Dan di sini ada hierarki memori. Yang pertama itu ada register, kemudian ada change memory, ada main memory, dan yang terakhir ada secondary memory. Fungsi manajemen memori: 1. Utilitas CPU tingkat. 2. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. 3. Tercapai efisiensi dalam pemakaian memori yang terbatas. 4. Transfer data dari ke memori utama ke CPU dapat lebih efisien. 5. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. 6. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 7. Mendealokasikan memori dari proses telah selesai. 8. Mengelola swapping atau padding antara memori utama dan disk. Pengalamatan memori: 1. Pengalamatan secara fisikal atau absolute addressing. 2. Pengalamatan secara relatif atau relative addressing. 3. Pengalamatan secara logika atau logical addressing. Address binding. Apa itu address binding? Address binding atau pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi, dipetakan ke dalam memori. Sebagian besar sistem memperbolehkan sebuah proses user atau user proses untuk meletakkan di sembarang tempat dari memori fisik, sehingga meskipun alamat dari komputer dimulai pada 0000, alamat pertama dari proses user tidak perlu harus dimulai dengan 0000 dan Selanjutnya ada grafik address binding. Di sini ada bagiannya ya, yaitu yang pertama ada source program, yang di sampingnya ada compiler or assembler. Yang selanjutnya ada object module yang terdiri dari link editor dan load module, ada loader dan in-memory binary memory. Nah, ini ada manajemen memori pada sistem monoprogramming, yaitu merupakan manajemen memori paling sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau memakai berjalan pada semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang sedang berjalan. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu hanya ada satu proses pada suatu saat dan menggunakan seluruh area memori pengguna. Yang kedua yaitu ada program dimuatkan seluruhnya ke memori dari disk atau NAND. Yang ketiga, pada saat eksekusi program mengambil alih seluruh sumber daya komputer. Yang keempat, ada alokasi memori dilakukan secara berurutan, yang artinya image proses dari program harus menempati area yang tertentu. Nah, di sini juga ada manajemen memori. Manajemen memori pada sistem multiprogramming yang melibatkan banyak pemakai secara simultan, sehingga di memori akan terdapat lebih dari satu proses bersamaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem operasi yang mampu mendukung dua kebutuhan tersebut. Ciri-cirinya yang pertama,
terdapat sejumlah proses yang menempati memori utama pada setiap saat. Yang kedua, ada image, proses dari program dapat dimuat keseluruhannya atau sebagian saja ke memori utama. Yang ketiga, ada alokasi memori. Alokasi memori utama ke proses dapat berurutan atau tidak berurutan. Yang keempat, dimungkinkan seluruh atau sebagian image proses berpindah lokasi memori utama selama eksekusinya. Nah, di sini ada optimalisasi utilitas memori. Yang pertama ada overlay, yang kedua ada dynamic loading, yang ketiga ada dynamic linking. Yang keempat juga ada virtual memory. Yang pertama overlay, suatu teknik programan yang membagi program yang besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga dapat dimuat secara parsial ke dalam suatu bank memori yang berukuran lebih kecil. Yang kedua ada dynamic coding. Teknik programan yang memungkinkan hanya bagian-bagian program yang sedang dibutuhkan pada saat runtime saja yang akan disalin ke memori utama. Yang ketiga, dynamic linking. Teknik yang memungkinkan linking ke rutin-rutin pustaka program aplikasi dilakukan secara dinamis pada saat runtime. Dan yang keempat ada virtual memory. Virtual memory adalah teknik pemetaan memori yang melibatkan memori sekunder, umumnya disk, sehingga ukuran memori sistem secara logika dapat lebih besar dari ukuran memori utama secara fisik. Dan di sini ada keuntungan dari model virtual memory dengan memakai swapping. Yang pertama, lebih sedikit operasi input output yang dilakukan karena swapping dilakukan per page. Dan yang kedua, lebih sedikit memori utama yang diperlukan per proses karena tidak semua bagian image proses perlu disalinkan ke memori utama pada saat alokasi. Dan yang ketiga, ada tanggapan sistem menjadi lebih cepat karena tidak semua bagian dari image proses perlu dialokasi ke memori sehingga proses dapat mulai dieksekusi lebih cepat. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada lebih banyak proses yang dapat dijalankan secara konkuren oleh sistem komputer, atau dengan kata lain meningkatkan tingkat konkurensi atau tingkat multiprogramming dari sistem. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun penyampaiannya kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.